warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Yantika. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang perbankan syariah kepada saudari saya yang ada di sebelah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui tentang perbankan syariah? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbankan syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, undang-undang perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah, yang pertama, bank syariah dan undang-undang syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan mengalirkan dana masyarakat. Dan yang kedua, bank syariah dan undang-undang syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan mengalirkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian yang ketiga, bank syariah dan undang-undang syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, yang berasal dari wakaf uang dan mengalirkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Kemudian yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua investasi, kemudian masyarakat kemudian mengalirkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna, dan pembiayaan berdasarkan akad qard, dan kemudian pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah. Kemudian pengambilan utang berdasarkan akad hawalah, pengalihan utang berdasarkan akad hawalah, yang kemudian menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri, kepentingannya nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional dan undang-undang syariah. Dan kemudian menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia atau yang disebut sekarang OJK. Kemudian perbedaan perbankan syariah dan konvensional secara garis besar, hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah yang pertama, bank konvensional bebas nilai, sedangkan bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Kemudian bank konvensional sistemnya bunga, sedangkan bank syariah atas dasar bagi hasil, margin atau keuntungan
dan fee. Kemudian bank konvensional besaran bunganya tetap, sedangkan bank syariah besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Kemudian bank konvensional profit oriented atau kebahagiaan dunia saja, sedangkan bank syariah profit dan falah oriented, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, bank konvensional hubungannya debitur kreditur, sedangkan bank syariah pola hubungannya kemitraan masyarakat dan mudharabah penjual pembeli, sewa menyewa, debitur kreditur, dan dewan pengawas syariah. Kemudian yang keenam, bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan dewan pengawas syariah, sedangkan bank syariah ada dewan pengawas syariah. Baik, saya akan bertanya, mengapa orang-orang banyak memilih bank konvensional? Baik, saya akan menjawab. Karena kelebihan bank konvensional seperti sistem bunga yang ditawarkan telah dikenal masyarakat sejak lama. Produk yang diciptakan bank konvensional lebih kreatif. Pada umumnya, nasabah telah terbiasa dengan sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Baik, cukup di sini penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.